Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fil Qur'anil Azim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tsumma sholatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Desa sekaligus Ketua Panitia Abadi Bapak Wisnu Widodo, niki tasih sedhereke Pak Joko Widodo. Sampun 1 periode 2 tahun niki jadi kepala desa. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan untuk mengemban amanah niki. Saged 2 periode mantun ibu anggota dewan, mantun anggota dewan wakil bupati, mantun wakil bupati, sampai gubernur, terus menjadi wakil presiden. Bapak Abah Haji Abdul Khalid selaku Ketua Takmir Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan sehat Pak, diberikan kekuatan untuk bisa memimpin Masjid At-Taqwa, menjadikan jamaah Masjid At-Taqwa ini orang-orang yang bertakwa min ahlil jannah, amin amin ya rabbal alamin. Nah ini betul-betul periodenya ila yaumil qiyamah. Bapak Ustadz Sudarsono selaku Ketua Zisnu yang membawahi para janda-janda dan anak yatim. Saya lihat tadi di Adelmon ini, padahal kan asal membunuh itu pada sama. Alhamdulillah. Yang tidak saya lupakan Bapak Ketua Remas, Bapak Ewilda Bakhtiar. Ternyata remaja di sini di perkumisan gitu. Yang menjadi Ketua Remas semenjak tahun 2013 sampai 2022. Mudah-mudahan dia panjang umur. Para sesepuh, para asatid yang tadi memimpin tahlil, ternyata beliau ini muridnya ayah saya gitu. Makanya kok khusyuk itu kayak ayah saya beliau ini. Alhamdulillah wa syukurillah saya diberikan amanah untuk bisa silaturahim ke desa di Masjid At-Taqwa niki dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sedaya sehat dan amin ya rabbal alamin. Yang penting niku insyaallah nggak ada yang kena corona ya. Syaratnya satu, bukan kena corona niku. Boten usah diswab. Insyaallah aman niku. Nah diswab niku bahaya. Wasilah saya di sini ingin ingat-ingat apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair. Nyambung dawahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki obat awet muda yang paling mujarab. Pengumuman ya, niki saya kasih rahasia yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita senantiasa awet muda. Boten usah pedicure, mensalon, boten usah. Niki obat yang paling mujarab untuk bisa tetap awet muda. Nopo dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma'utiya 'alimun ilman wa huwa syabun." Tidak ada satupun orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang
tersebut adalah orang yang masih muda. Jadi obat awet muda yang paling top chairnya itu adalah sinau. Pengumuman ya, obat awet muda yang paling mujarab itu apa? Sinau. Apalagi sinaunya itu meskipun umurnya sudah 60 tahun tapi pakai seragam SD, SMP itu tambah kelihatan awet muda. Bisa dengan coba nih ya. Jadi berangkat pengajian yang umurnya 70 tapi pakai seragam SD, SMP itu kayak tomnom saking melingking nggak bisa. Nah kita di sini belajar sama-sama. Banyak ulama kita itu mengupas Isra Mi'raj, tetapi peristiwa Isra Mi'rajnya yang dikupas. Saya ingin mengupas latar belakang Isra Mi'rajnya. Saya yakin ibu-ibu sudah paham ya. Siapakah istri Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Halo. Siapakah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang julukannya niku At-Tahirah, wanita ingkang suci. Sayyidah Khadijah niku wanita yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling dicintai. Tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan posisi Khadijah di hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Khadijah itu meskipun ketika menikah dengan Kanjeng Nabi sudah berusia 40 tahun, siap dan sanggup untuk khidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usia 40 tahun masih bisa melahirkan 6 orang putra. 2 orang putra, 4 orang putri. Yang pertama namanya Al-Qasim, makanya Nabi disebut Abul Qasim. Yang kedua namanya Abdullah. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummi Kulsum. Lalu Zainab, dan yang terakhir namanya Siti Fatimah Az-Zahra. Khadijah ini umur 40 tahun masih sanggup hamil 6 orang putra putri. Kira-kira warga Dusun Ngerang ini yang sanggup gak bukan? Umur 40 tahun kasih ngeden 6 kali. Bukan ya? Nah itu berarti hobi ini matang berarti. Meskipun Khadijah itu sudah sepuh, tetapi masih sanggup berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hidupnya niku dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang pertama namanya Qasim, wafat ketika masih nyusu. Yang kedua Abdullah juga sama, wafat ketika masih nyusu. Hanya saja 4 orang putrinya itu hidup, bahkan menyaksikan ibundanya Sayyidah Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian di tanggal 10 Ramadan, 3 hari setelah wafatnya pamanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah itu aman. Yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, boten ada yang berani mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu meskipun boten iman kepada Rasulullah, tapi wanti-wanti, iku konananku, nak sampai gak seneng kau, gak mau iman boten nopo-nopo kalau boten iman. Tetapi jangan sampai kalian ini nyakiti rambutnya Muhammad sampai ketahuan saya, wah awas. Sehingga nggak ada orang yang berani. Begitu juga Khadijah. Khadijah itu konglomerat wanita yang super
bahaya. Bahkan ketika orang-orang kafir Quraisy itu memboikot secara ekonomi, orang Islam tidak boleh dagang sama orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy kalau punya dagangan tidak boleh dijual kepada umatnya Nabi Muhammad SAW yang telah masuk Islam. Sehingga banyak sahabat-sahabat Rasul itu kelaparan, termasuk Khadijah. Tapi apa yang diberikan Khadijah kepada Rasulullah? Anfaqat arba'ina alfan summa arba'ina alfan. Khadijah itu ketika Rasulullah dan para sahabat diboikot, menginfakkan hartanya 40.000 ditambah 40.000. Itu betul semrat itu 40.000 dinar maupun 40.000 dirham. Seandainya niku 40.000 dinar, satu dinar niku 2,7 juta tahun 2010. 2,7 juta kali 40.000 kali 40.000 itu berapa miliar? Diberikan sama Khadijah. Saking baiknya Khadijah, misalnya orang-orang yang benci pada Rasulullah itu sunnah. Karena apa? Sudah pernah dikasih sama Khadijah. Jangan ganggu suami saya. Nak betul iman, betul-betul. Tapi jangan mengganggu, jangan menyakiti suami saya yang tercinta yang namanya Muhammad. Tetapi pada tanggal 10 Ramadan, pada tahun 10 kenabian, Sayyidah Khadijah pun wafat. Nangis Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah begitu sedih? Karena wasiatnya Khadijah itu sebelum wafat. Ini ibu-ibu ini pelajaran terhadap ibu-ibu. Nanti walaupun sakit-sakitan pun dengan tulis wasiat. Yang terjemah sakit-sakitan, tulis wasiat. Khadijah itu sebelum wafat tulis wasiat. Rasulullah SAW oleh Khadijah, wahai suamiku Muhammad, saya punya wasiat 3. Wasiat yang pertama, inni zaujatun qasiratun fi haqqika fa'fu anni. Ini yang membuat Rasulullah sedih dan menangis terus. Wasiatnya Khadijah yang pertama, wahai Muhammad, suamiku, saya ini sebagai istri kurang ngabdi kepada dirimu. Ini imra'atun qasiratun fi haqqika. Kurang jauh sepuluh selama menjadi istrimu 25 tahun, boten saged ngabdi seperti wanita-wanita lain. Bayangkan, Khadijah masih merasa kurang mengabdi kepada Rasulullah sehingga minta maaf. Rasulullah menangis boten. Gak ada wanita yang seperti jenengan di dunia ini. Wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, usika bihadihi. Wahai suamiku, saya wasiat untuk wanita ini. Sinten yang ditujukan yang Nabi? Fatimah. Aku wasiat kepadamu wahai suamiku, Fatimah, urusan. Jangan sampai ada satupun orang yang menyakiti Fatimah setelah saya meninggal. Karena dia itu adalah akan menjadi wanita yang yatim. Usia Fatimah waktu itu 15 tahun. Ini wasiat dijaga betul oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Sayyidina Ali pernah mau nikah lagi. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menyakiti Fatimah maka menyakiti diriku. Nah, ini senjata ini ya. Bapak-bapak mertua begitu harus punya ketegasan. Kalau anaknya mau diwayuh sama menantunya, barang siapa menyakiti putriku maka dia menyakiti saya. Sehingga Sayyidina Ali betul jadi wayuh karena takut di sini Rasulullah SAW. Wasiat yang kedua,
Nah wasiat yang ketiga ini Khadijah bukan sanggup ngomong sendiri secara langsung kepada Rasulullah SAW, tapi manggil putrinya Fatimah. Fatimah, kamu kesini. Enten nopo mi? Fatimah, putriku, aku kok takut dengan kuburan. Ini khosyatun fil qabri. Saya khawatir nanti di kuburan Fatimah. Terus menunggu sampai ngomong kepada ayahmu supaya mau memberikan sorbanmu yang dipakainya itu untuk menjadi kain kafan. Itu wasiatnya ketiga. Diaturkan oleh Fatimah kepada Rasulullah SAW, wahai ayahanda, ibunda, wasiat satu hal lagi, nomor ikuna. Ibu ngerti dan kuburan itu takut ada apa-apa di kuburan. Terus beliau minta sorban yang jenengan pakai itu nanti jadi kain kafan. Langsung Rasulullah datang kepada Khadijah. Jangan khawatir Khadijah. Kenapa? Karena ketika Khadijah ngomong seperti itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, ucapkan salam kepada Khadijah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sudah aku bawakan kain kafan dari surga. Khadijah, istri Kanjeng Nabi, masih khawatir gak selamat dikubur. Maka jangan sampai mentang-mentang jadi istrinya ketua takmir wis aman nang swarga. Repot itu. Khadijah masih takut. Nah setelah itulah Rasulullah SAW bayangkan wafatnya tadi bulan apa Khadijah ini? Bulan Ramadan. Ini belum diwajibkan puasa ya. Wafatnya bulan Ramadan, Rasulullah SAW larut di dalam kesedihan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena cobaan hidup Rasulullah begitu luar biasa beratnya. Bayangkan Rasulullah itu punya putri sekawan. Ketika Kanjeng Nabi di Makkah, itu yang sudah nikah 3. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum niku sampun nikah. Zainab niku nikah sama Abdul As ibn Rabi'. Ruqayyah niku nikah sama Utbah bin Abi Lahab. Ummi Kulsum nikah kali Utaibah bin Abi Lahab. Jadi Kanjeng Nabi niku besanan kali Abu Lahab. Bahkan putri Rasulullah 2 itu nikah sama 2 putranya Abu Lahab. Besanan. Tetapi mantunya 3-tiganya itu mboten enten iman kepada Rasulullah SAW. Bahkan setelah Rasulullah ditinggal wafat Abu Thalib dan Khadijah, apa kata Abu Lahab kepada putra-putranya yang menjadi menantu Rasulullah SAW? Inna ra'si haramun ala ra'sikuma hatta tufariqa ibnatai Muhammadin. Anakku loro, Utbah dan Utaibah, ini adik kakak. Jadi orang Arab itu kalau punya adik kakak, laki-laki atau perempuan dua-duanya, ini namanya Utbah, Utaibah. Hasan adiknya Husain. Itu seperti Upin dan Upayain, nah gitu kan. Itu adik kakak. Ipin dan Upayain itu adik kakak. Wahai Utbah dan Utaibah, ndasku ini dari kata Abu Lahab. Kan kasar orangnya. Ndasku ini haram. Ndasku bendasku lur ini haram. Sampai kamu berdua niku menceraikan anak perempuannya Muhammad. Kalau kamu masih mau tak anggap anak, ceraikan yang namanya Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Dicerai sama anaknya Abu Lahab. Padahal niku nikah baru beberapa bulan. Belum disentuh sudah diserai. Bahkan yang namanya Utaibah itu kemana Rasulullah berjalan biasanya ditarik-tarik, bajunya ditarik, diludahi wajahnya.
dan nantang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muhammad, nak awakmu iki Rasul temenan, dongakno aku tak tes dungomu mati ora. Dungono aku mati dimakan macan. Kalau saya mati dimakan macan berarti awakmu temenan Rasul. Kanjeng Nabi cuma ngomong amin. Ternyata akhirnya betul. Mutai-mutai mati dimakan macan. Itu doanya. Padahal kanjeng Nabi ngomong amin. Tapi meskipun begitu tetap yang namanya Abu Lahab dan Utbah itu kafir kepada Rasulullah SAW. Sampai yang namanya putri Rasul itu harus pergi ke Taif, ke Habsah untuk hijrah. Yang namanya Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Seperti itulah peristiwa yang begitu berat di hadapan Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang bisa menguatkan dan menghibur Rasulullah SAW kecuali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 27 Rajab, 10 bulan setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, Rasulullah SAW mendapatkan kekuatan spiritual untuk di-Isra dan di-Mi'rajkan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini sebenarnya setiap subuh itu sudah kita peringati. Saya nggak tahu di masjid At-Taqwa juga enten tarahim tamatan. Enten nggih? Ya mas-sholatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Iku tarhim. Iku tarhim menceritakan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Karena apa? Setiap Nabi dan Rasul niku sebelum dia angkat derajatnya itu harus bisa melihat perjalanan spiritual lalu kerajaan langit dan bumi. Nabiullah Ibrahim itu Mi'raj. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal mu'minin. Nabi Ibrahim Mi'raj. Ketika Mi'raj apa yang dilihat Nabiullah Ibrahim? Nabi Ibrahim itu Mi'rajnya itu sampai cuma di atas gunung Mahmud. Di atas gunung lalu melihat kerajaan langit-langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabir langit. Enggak sampai langit Nabiullah Ibrahim, hanya melihat dari bawah. Hijabnya dibuka oleh Allah sehingga Nabiullah Ibrahim bisa melihat arsy dan kerajaan malaikat-malaikat. Nabiullah Ibrahim Mi'rajnya sedikit, tetapi Rasulullah SAW gak cukup begitu. Ini pelajaran. Orang itu kalau ingin jadi orang hebat harus punya perjalanan yang jauh. Maka saya harap Pak Wisnu Widodo ini paling jauh kan nih Pak Kepala Desa. Tunggu rokok jangan. Sampai ke Malaysia, Singapura, Makkah Madinah, Sampun. Wah, pun ada bekal. Jadi kepala desa yang hebat. Kepala desa kok kulitnya jatuh terjun cukir perak, wah itu gak maju mesti. Nah Rasulullah itu rekreasinya pun Sidratil Muntaha. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Masya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika sudah Mi'raj ke Sidratil Muntaha, Rasulullah SAW diperlihatkan 3 linuriyahu min ayatina. Apa ayat-ayat Allah yang diperlihatkan Allah kepada kanjeng Nabi? Yang pertama, Rasulullah SAW diperlihatkan nikmat-nikmat surga dan bahaya-bahaya siksaan neraka. Kelihatan semua. Lalu Rasulullah SAW diperlihatkan apa kali? Diperlihatkan arsy-Nya Allah
dan dipertemukan dengan para nabi dan para rasul, bahkan ngimami sholatnya para nabi, para rasul dan malaikat. Sehingga ketika Rasulullah masuk ke galanggang jamaahnya para nabi dan rasul, semua malaikat dan para nabi semua mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu dijawab oleh Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu salamnya para nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah melihat neraka, surga, para malaikat, rasul dan para nabi, segala hal yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enteng. Karena Rasulullah setelah turun dari peristiwa Mi'raj, orang-orang memuji Rasulullah dan menghina Rasulullah biasa orang. Bahkan Rasulullah hijrah ke Madinah, ada peristiwa yang begitu luar biasa. Ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, lalu mulai akan perang Badar. Siapa yang dikirim orang-orang kafir Quraisy untuk ikut berperang dengan Rasulullah SAW, yang disuruh berperang dan ngincar Kanjeng Nabi, itu menantunya sendiri, suami dari putrinya Rasulullah yang namanya Zainab, yang masih di Mekah, ikut kepada suaminya yang masih kafir, Abdul As ibnu Rabi. Abdul As ibnu Rabi itu perang ke Badar, ingin membunuh Rasulullah, mertuanya sendiri. Tapi ketangkep oleh para sahabat, sehingga para sahabat bingung, ini menantunya Rasulullah diapaan? Menantunya Kanjeng Nabi diapaan? Kalau dibunuh Zainab putri Rasulullah itu pasti cinta. Karena Rasulullah ketika ngajak Zainab gak mau. Dan yang lebih luar biasa, ketika Zainab putri Kanjeng Nabi di Mekah itu tahu suaminya yang ikut perang melawan ayahandanya itu ditawan oleh orang-orang Muslim, apa yang dikirimkan Zainab untuk menebus suaminya? Zainab mengirimkan kalung dan perhiasan hadiahnya Khadijah untuk Zainab. Maka ketika Rasulullah melihat kalung ini tuh kayaknya aku paham, ini kalungnya Khadijah yang dihadiahkan kepada putrinya Zainab, saking senangnya karena putrinya nikah dapat Abdul As ibnu Rabi, lalu sekarang dipakai untuk menebus suaminya. Tapi Rasulullah SAW hatinya sudah lapang. Apa kata Rasulullah? Lepaskan Abdul As. Kalungnya diambil, dikembalikan kepada putrinya. Dan alhamdulillah akhirnya menantunya tadi itu akhirnya masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah. Banyak sebenarnya hal-hal yang ditulis oleh ulama-ulama kita untuk merenungkan kita supaya ingat terus peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai peristiwa yang luar biasa. Yang paling sering itu sholawatannya yang sekarang ini, Hayyul Hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ma'ana ya khuddar. Apa lagi? Fahuwa ibadi yawmal ma'adi nabiyuna al-hadil mukhtar hayyul hadi. Itu sholawat yang dibuat oleh ulama-ulama kita untuk memberikan perenungan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kulit malam ini, saya nggak biasa ceramah lama-lama, walaupun sudah disediakan jahe. Kalau isi pilihan ya, sudah.
Alhamdulillah. Pas saja nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling diingat-ingat ketika Isra Mi'raj itu apa sih? Yang paling Rasulullah sering ceritakan kepada para sahabatnya itu adalah surga-surga. Maka Rasulullah SAW menceritakan kepada kita hadis riwayat Imam Muslim, innama baina misra'aini min masyari babil jannah la kama Makkah wa hajarin au kama Makkah wa Basra. Jenengan nopo-nopo sudah tahu lebarnya pintu surga itu gimana? Enak seberapa? Lebarnya pintu surga itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu surga itu pukul taruh gitu. Jadi kali. Nah, dengan pengen punya rumah seperti surga, pintunya sigar kali, gitu. Sigar kali. Bukan setunggal, tapi pukul taruh gitu. Bahasanya begitu. Ini pintu surga. Pintu lebarnya itu kata Rasulullah, pintu surga itu lebarnya seperti jarak antara Mekah ke Hajar. Mekah itu di Saudi Arabia, Hajar itu kota di Bahrain. Atau Kama kata wa Basra, seperti jaraknya kota Mekah ke kota Basra. Kinten kilo itu jarak antara kota Mekah ke kota Basra nih. Niki mujizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ngasih dua contoh. Jaraknya pintu surga itu antara kota Mekah atau kota Hajar. Kalau enggak, kota Mekah, kota Basra. Niku setelah diteliti di satelit sekarang ini, jaraknya sami persis, yaitu 1279 kilometer. Niku lebarnya pintu surga. Kira-kira pintu surga niku dari Ngerandu niki sampai ke Lampung itu, Sumatera. Niku pintu surga. Nanti ketemu lawang sampai ke sini. Dan gagangnya itu dari emas. Dalam hadis yang lain masiratu arba'ina aman. Jaraknya itu sampai seperti perjalanan 40 tahun. Dan itu lebarnya pintu surga. Masya Allah, luar biasa. Dan sinten yang pertama kali masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Matun itu sinten Abu Bakar As-Siddiq. Matun itu sinten Jamaah Masjid At-Taqwa. Amin Allahumma. Tapi hati-hati. Terakhir, orang yang masuk surga dengan orang yang masuk neraka itu sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang telah berbuat kekufuran di dunia akan masuk ke dalam neraka zumara, dalam keadaan berkelompok, digiring. Seperti yang namun bebek digiring sama malaikat. Lalu bagaimana kondisi orang-orang yang masuk surga? Sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang berbuat takwa di dunia itu masuk surga sami zumara, berkelompok dan digiring juga. Pertanyaannya, kalau ada orang yang mlebu neraka niku harus digiring dia, itu pantes ta mboten? Pantes ta mboten? Walaupun pintu neraka niku ditutup, pintu neraka ditutup terus, baru yang masuk, baru dibuka, tutup, masuk, buka, tutup, begitu pintu neraka begitu. Tapi suara orang jerit-jerit, suara orang kesakitan di neraka itu sampun terdengar
terdengar dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi jenengan rokok ini kita Brazil sampai terjadi ini kasih tinggal kita mau dibeli itu rokok ini. Maka orang tuh gak ada yang mau masuk neraka sehingga digiring, ayo masuk. Yang terkena reok salam malaikat masuk. Karena nggak ada orang yang suka rela masuk neraka. Mau jangankan masuk neraka, divaksin aja beti. Pokoknya di sini, aku muslim harus kuat ya. Di neraka begitu. Orang masuk neraka tuh harus digiring karena betul enten semilas. Ya Allah, kalau mau ikhlas pun masuk neraka. Mau betul tahu sholat, kalau mau ikhlas pun betul enten. Tetapi pertanyaannya kenapa orang masuk surga kok juga digiring? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Padahal pintu surga itu perjalanan 40 tahun sampun tercium harumnya dan sudah terbuka, sehingga kenikmatan-kenikmatan di dalam surga itu sampun tertinggal dari jauh surga. Tetapi pertanyaannya, kenapa kok orang-orang yang beriman kepada Allah masuk ke surga itu loh kasih harus digiring nih, ayo masuk cepetan. Mungkin malaikat ayo masuk cepetan. Kira-kira mau jawabannya, rahasianya mau. Kalau orang masuk neraka harus digiring mantas. Tapi mengapa orang masuk surga itu kita asik digiring? Ayo masuk surga, ayo cepetan itu bisa terbuka di surga. Karena orang-orang yang bertakwa niku boten boron masuk surga niku kiangan. Semua nanti masuk surga itu ngenteni rencana, ngerteni anak-anak, nunggu ibunya. Boten tempo, boten suara dewi itu boten. Ubayangkan bahwa lebarnya nanti kan 1279 km terus mlebet intil-intil itu. Aneh nggak betul? Jangan masuk surga yang pintunya begitu luar biasa. Enten tiang rekreasi terjadi waktu pokok dewean. Itu yang stres lah betul. Enten tiang rekreasi ke pantai, besok kalau dewean itu mesti orang stres. Bukan yang rencana. Orang rekreasi di dunia yang rekreasi ecek-ecek, niku maunya bareng-bareng. Apalagi masuk surga Allah Subhanahu wa taala dia enteni. Anak undi, bojo undi, tonggo undi, buat ketua takmir undi, kepala desa undi, bapak undi, ibu undi. Maka pertanyaannya, besok ini kalau bisa masuk surga ini harus bareng. Gimana caranya? Amalnya harus sama. Amal bapak dengan anaknya, amal suami dengan istrinya, amal mbah kali putunya, amal tua takmir kali pengurusnya, amalnya keluar emas kali anak buah itu uama kali emas ini. Ini harus sama supaya nanti masuk surga itu gak kayak orang stres, gak kayak orang bingung. Toleh betul enten tonggon nih. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu surga yang luasnya 1279 km nanti, ketika pada waktu umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, innahu lakabirun. Niku pintu yang begitu lebarnya, selebar desa Ngerandu sampai ke Lampung. Niku tidak ada jarak yang tersisa karena semuanya berdesak-desakan ingin masuk bersama-sama ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah Masjid At-Taqwa
semua orang tua kita, leluhur-leluhur kita, anak cucu kita, masyarakat desa di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat bisa sarang-sarang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yang sebelum masuk surganya Allah ketika wafat di dunia ini sudah dibisiki firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kata-kata terakhir yang akan menghibur kita ketika malaikat datang untuk mencabut nyawa kita. Apa kata malaikat? Gak usah khawatir, gak usah takut mati. Awak minta awak boleh balik menuju Tuhan dalam keadaan radiyatan mardiyah, masuk surganya Allah, bertemu dan berkumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Di barakatil Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi 'anhu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Istajib du'ana ya Allah bilafzi amin 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 Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa bisa istiqomah
mulut masjid, menjadi jamaah masjid, menjaga sholat jamaah